Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Mas Faruzaman dengan NIM 2406087. Di sini saya akan mempresentasikan hasil eksperimen fisika dasar yang berjudul kapasitor pada rangkaian RC. Yang pertama ada pendahuluan, terdiri dari 3 poin. Poin pertama pertanyaan penelitian, yang kedua ada tujuan, dan yang ketiga ada hipotesis. Pada poin pertama, pertanyaan penelitian. 1. Bagaimana karakteristik arus listrik pada rangkaian RC? 2. Bagaimana pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap penurunan arus pada rangkaian RC? Yang ketiga, bagaimana karakteristik beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC? Yang keempat, bagaimana pengaruh kapasitansi kapasitor terhadap kenaikan beda potensial antar ujung kapasitor pada rangkaian RC? Yang kelima, bagaimana karakteristik arus dan beda potensial pada rangkaian RC dengan kapasitor disusun seri dan paralel. Dan yang terakhir, bagaimana rangkaian listrik dalam tata panggung sederhana yang terdiri dari satu kapasitor, sumber arus utama atau baterai atau power supply, dan dua lampu dengan ketentuan bahwa satu lampu menyala sampai redup menggunakan sumber arus utama atau baterai atau power supply, dan setelahnya lampu lainnya menyala dengan menggunakan kapasitor sebagai sumber arus cadangan. Yang poin kedua ada tujuan. 1. Memahami bagaimana arus listrik berperilaku dalam rangkaian yang terdiri dari resistor dan kapasitor. Yang kedua, meneliti bagaimana nilai kapasitansi kapasitor mempengaruhi laju penurunan arus dalam rangkaian RC. Yang ketiga, memahami bagaimana beda potensial berubah seiring waktu pada ujung-ujung kapasitor dalam rangkaian RC. Yang keempat, meneliti bagaimana nilai kapasitansi kapasitor mempengaruhi laju kenaikan beda potensial dalam rangkaian RC. Yang kelima, membandingkan perilaku arus pada dan beda potensial dalam rangkaian RC ketika kapasitor disusun secara seri dan paralel. Dan yang terakhir, merancang dan menganalisis sebuah rangkaian sederhana yang memanfaatkan kapasitor sebagai sumber daya cadangan untuk menyalakan lampu setelah sumber utama mati. Dan poin terakhir ada hipotesis. Yang pertama, arus listrik dalam rangkaian RC menurun secara eksponensial seiring waktu saat kapasitor mengisi atau melepaskan muatan. Yang kedua, semakin besar kapasitansi kapasitor, semakin lambat penurunan arus listrik pada rangkaian RC karena kapasitor membutuhkan waktu lebih lama yang terisi penuh. Yang ketiga, beda potensial antar ujung kapasitor meningkat atau menurun secara eksponensial selama proses pengisian atau pelepasan muatan hingga mencapai nilai maksimum atau 0. Yang keempat, jika kapasitansi lebih besar, maka laju kenaikan beda potensial yang lebih lambat. Yang kelima, rangkaian seri akan menunjukkan penurunan arus yang lebih cepat dan beda potensial yang terbagi di antara kapasitor, sedangkan rangkaian paralel akan menunjukkan penurunan arus yang lebih lambat dan beda potensial yang sama pada setiap kapasitor. Dan yang terakhir, durasi penyalaan lampu kedua setelah lampu pertama redup bergantung pada total energi yang disimpan dalam kapasitor dan efisiensi transfer energi dalam rangkaian. Adapun alat dan bahannya, yang pertama ada voltmeter, yang kedua ada saklar tunggal terdiri dari 2 buah, yang ketiga ada ampermeter, yang keempat ada lampu LED, yang kelima ada kabel penghubung, yang keenam ada power supply, yang ketujuh ada resistor, yang kedelapan ada kapasitor dengan muatan sebesar 2.200 dan 4.200. Dan yang kesembilan adalah handphone untuk merekam. Adapun prosedur percobaan, yang pertama, siapkan power supply, LED, saklar, kabel penghubung. Yang kedua, hubungkan kubu negatif power supply ke LED atau kubu positif. Yang ketiga, hubungkan LED kubu negatif ke saklar atau kubu positif. Hubungkan saklar kubu negatif ke power supply kubu positif. Yang kelima, video saat menyalakan saklar dan lihat LED menyala atau tidak. Yang kedua, siapkan power supply LED terdiri dari 2 buah saklar, kabel penghubung. Hubungkan power supply kubu negatif ke LED 1 kubu positif. Yang ketiga, LED 1 atau kubu negatif ke LED 2 kubu positif dihubungkan.
Yang keempat, hubungkan LED 2 kubu negatif ke saklar kubu positif. Dan yang kelima, hubungkan saklar kubu negatif ke power supply kubu positif. Video dan amati saat setelah menyalakan power supply. Selanjutnya, siapkan power supply voltmeter LED terdiri dari 2 buah, saklar 1 buah, dan kabel. Hubungkan power supply pada kubu negatif ke LED 1 pada kubu positif. Hubungkan LED 1 kubu negatif ke LED 2 positif. Terus, hubungkan LED 2 positif ke voltmeter, lalu hubungkan LED 2 negatif ke saklar. Setelah itu, hubungkan saklar ke power supply positif, hubungkan LED 2 kubu negatif ke voltmeter. Setelah itu, analisis menggunakan waktu pada tracker dan lakukan dengan menggunakan kapasitor yang besarnya berbeda. Selanjutnya, hubungkan rangkaian seperti yang ditunjukkan pada gambar. Kotak substitusi resistor digunakan untuk mengontrol arus yang mengalir melalui rangkaian. Ampermeter dihubungkan seri dengan kapasitor untuk mengukur arus, dan voltmeter dihubungkan paralel dengan setiap kapasitor untuk mengukur tegangan. Asumsinya, kedua kapasitor dihubungkan secara seri. Yang kedua, hubungkan sebelum menyalakan sumber tegangan. Catat pembacaan awal ampermeter dan voltmeter. Setelahnya, atur nilai resistansi atau R yang sesuai menggunakan kotak substitusi resistor. Tujuannya, nilai resistansi dipilih untuk memastikan arus yang aman dan terukur. Lalu, nyalakan sumber tegangan DC pada tegangan volt atau volt yang sesuai. Dan yang terakhir, catat pembacaan ampermeter atau I dan pembacaan voltmeter pada setiap kapasitor, yaitu V1 dan V2. Adapun dasar teorinya, kapasitor merupakan piranti elektronika yang berguna untuk menyimpan muatan dan energi. Berdasarkan bentuknya, pada gambar di bawah, jenis kapasitor meliputi kapasitor plat sejajar atau A, kapasitor bola atau B, dan kapasitor silinder atau yang ditunjukkan pada gambar C. Kapasitor terdiri dari dua konduktor yang berdekatan tetapi terisolasi satu sama lain dan membawa muatan yang sama besar dan berlawanan. Struktur sebuah kapasitor terbuat dari dua buah plat metal yang dipisahkan oleh suatu bahan di elektrik. Bahan-bahan di elektrik yang umum dikenal misalnya udara vakum, keramik, gelas, dan lain-lain. Dalam rangkaian listrik, suatu rangkaian yang berisi sebuah resistor dan kapasitor sering disebut sebagai rangkaian RC. Dalam rangkaian RC, arus tidak tunak berubah terhadap waktu. Contohnya, rangkaian dalam flash kamera. Sebelum mengambil foto, baterai mengisi kapasitor melalui resistor. Setelah penuh, flash siap digunakan. Saat mengambil foto, kapasitor melepaskan muatan melalui lampu flash. Lalu, kapasitor diisi ulang oleh baterai dan siap digunakan kembali. Dengan hukum Kirchhoff, kita bisa menghitung muatan Q dan arus atau I pada kapasitor saat mengisi dan melepaskan muatan melalui resistor. Baik, untuk menjawab pertanyaan penelitian pertama, yaitu pada rangkaian RC, arus listrik awalnya besar ketika sumber tegangan dihubungkan karena kapasitor belum terisi, namun arus menurun secara eksponensial seiring waktu, sesuai dengan persamaan I dalam kurung T sama dengan I0 eksponensial minus T per RC, di mana R adalah resistensi, C adalah kapasitansi, dan T adalah waktu. Jawaban pertanyaan penelitian 2 yaitu kapasitansi yang lebih besar membuat arus menurun lebih lambat karena waktu pengisian kapasitor lebih lama. Konstanta waktu yaitu torque minus RC meningkatkan seiring bertambahnya C
sehingga kapasitor butuh waktu lebih lama untuk terisi penuh. Jawaban pertanyaan penelitian 3, tegangan kapasitor atau Vc meningkat seiring waktu secara eksponensial saat kapasitor diisi mengikuti persamaan Vc dalam kurung T sama dengan V awal dalam kurung 1 dikurangi eksponensial I minus T per RC. Awalnya tegangan kecil atau mendekati 0 dan mendekati V0 setelah waktu tertentu. Jawaban pertanyaan penelitian 4. Semakin besar nilai kapasitansi, semakin lama waktu yang dibutuhkan untuk mencapai beda potensial maksimum pada kapasitor. Namun, tegangan akhir yang dicapai oleh kapasitor akan tetap sama dengan tegangan sumber, terlepas dari nilai kapasitansinya. Jawaban pertanyaan penelitian nomor 5. Kapasitor seri. Kapasitansi total rangkaian akan lebih kecil dibandingkan dengan kapasitansi masing-masing kapasitor. Yang kedua, tegangan akan terbagi pada setiap kapasitor sebanding dengan kapasitansinya. Dan yang terakhir, arus yang mengalir melalui setiap kapasitor akan sama. Pada rangkaian kapasitor paralel, 1. Kapasitansi total rangkaian akan lebih besar dibandingkan dengan kapasitansi masing-masing kapasitor. Yang kedua, tegangan pada setiap kapasitor akan sama dengan tegangan sumber. Dan yang terakhir, arus total yang mengalir akan sama dengan jumlah arus yang mengalir melalui masing-masing kapasitor. Jawaban pertanyaan penelitian nomor 6. Prinsip kerja pada lampu pertama menyala menggunakan sumber arus utama hingga kapasitor terisi penuh. Lampu kedua menyala menggunakan energi yang tersimpan di kapasitor setelah lampu pertama redup. Komponen yang dibutuhkan. Yang pertama, kapasitor dengan kapasitas yang cukup untuk menyalakan lampu kedua selama waktu yang diinginkan. Yang kedua, resistor dan kurung opsional untuk mengatur laju pengisian dan pengosongan kapasitor. Dan yang terakhir, dioda atau dalam kurung opsional untuk mencegah arus mengalir balik dari kapasitor ke sumber arus utama. Adapun cara kerjanya, yang pertama, ketika sumber arus utama dihubungkan, kapasitor mulai terisi. Lampu pertama menyala dan perlahan redup seiring dengan bertambahnya muatan pada kapasitor. Setelah kapasitor terisi penuh, lampu pertama mati dan lampu kedua mulai menyala menggunakan energi yang tersimpan pada kapasitor. Dan yang terakhir, lampu kedua akan menyala selama beberapa waktu tergantung pada kapasitas kapasitor dan daya lampu. Pada pertimbangan kapasitas kapasitor, semakin besar kapasitas kapasitor, semakin lama lampu kedua dapat menyala. Nilai resistor dapat digunakan untuk mengatur laju pengisian dan pengosongan kapasitor. Dan pada jenis dioda dapat digunakan untuk mencegah arus mengalir balik dari kapasitor ke sumber arus utama. Adapun analisis datanya, pada gambar 1.1 grafik I terhadap T dengan kapasitor 2200 dan gambar 1.2 grafik I terhadap T tanpa kapasitor. Grafik 1.1 menunjukkan penurunan eksponensial arus I terhadap T dengan adanya kapasitor. Hal ini konsisten dengan teori rangkaian RC di mana arus I-nya nurun seiring waktu kapasitor mengisi muatan. Fungsi eksponensial pada grafik memiliki bentuk I dalam kurung T sama dengan 0,3823 eksponensial minus 338X dengan R kuadrat sama dengan 0,9947 menunjukkan kecocokan model yang sangat baik. Kapasitor 2200 new V memperlambat penurunan arus sesuai dengan peran kapasitansinya dalam mempengaruhi konstanta Tor sama dengan RC. Nilai eksponen minus 0,138 mencerminkan kecepatan pengosongan arus. Pada grafik 1.2 menunjukkan penurunan arus tetapi dengan kecepatan yang lebih besar dibandingkan ketika kapasitor digunakan fungsi eksponensialnya yaitu I dalam kurung T sama dengan 0,8106 E minus 0,254 T.
dengan R kuadrat sama dengan 0,9942. Juga menunjukkan kecocokan model yang baik. Tampak kapasitor harus menurun lebih cepat karena tidak ada elemen yang menyimpan energi untuk memperlambat penurunan arus. Nilai eksponen minus 0,254 lebih besar daripada 0 minus 0,138, menunjukkan laju pengosongan lebih cepat. Adapun analisis data yang kedua, yaitu grafik beda potensial antar ujung kapasitor dan grafik pengaruh kapasitansi terhadap kenaikan beda potensial antar ujung kapasitor. Grafik 1.1 menunjukkan kenaikan tegangan atau V pada kapasitor seiring waktu yang berbentuk eksponensial. Pada fungsi grafiknya, V T sama dengan 0,0988 E 2,081 T dengan R kuadrat sama dengan 0,984, menunjukkan model cukup sesuai dengan data. Saat kapasitor mulai diisi, tegangan meningkat dari 0 hingga mendekati tegangan maksimum yang dipasok oleh sumber tegangan atau kapasitor atau power supply. Kenaikan eksponensial sesuai dengan teori bahwa V pada kapasitor mengikuti persamaan V dalam kurung T dikurangi V awal di dalam kurung 1 dikurangi eksponensial minus T per RC. Nilai T yang lebih besar menghasilkan V yang semakin mendekati V0 atau V awal. Adapun analisis data yang terakhir yaitu grafik arus dan beda potensial pada rangkaian RC dengan kapasitor disusun seri dan paralel. Grafik menunjukkan penurunan eksponensial arus atau I terhadap T atau waktu pada rangkaian RC dengan kapasitor yang disusun seri atau paralel. Fungsi yang diberikan adalah I dalam kurung T sama dengan 0,7177 eksponensial I eksponensial minus 1,058 T dengan R kuadrat sama dengan 0,9685 yang menunjukkan kecocokan yang cukup baik. Penurunan eksponensial ini konsisten dengan sifat pengosongan muatan pada kapasitor dalam rangkaian RC. Nilai eksponensial yaitu minus 1,058 mencerminkan kecepatan penurunan arus yang dipengaruhi oleh total kapasitansi dan resistansi dalam rangkaian. Dalam rangkaian seri, kapasitansi total berkurang sehingga laju penurunan arus lebih cepat. Sedangkan dalam rangkaian paralel, kapasitansi total lebih besar sehingga arus bertahan lebih lama. Grafik menunjukkan grafik menunjukkan kenaikan beda potensial atau V antar ujung kapasitor terhadap fungsi yang diberikan adalah V dalam kurung T sama dengan 0,1303 eksponensial 2,0651 X dengan R kuadrat sama dengan 0,477 yang menunjukkan kecocokan yang cukup baik. Kenaikan eksponensial beda potensial mencerminkan proses pengisian muatan pada kapasitor. Ketika kapasitor terhubung ke sumber, beda potensialnya meningkat hingga mencapai tegangan maksimum sumber. Nilai eksponen 2,9952 menunjukkan kecepatan pengisian kapasitor dalam konfigurasi paralel. Waktu pengisian lebih singkat karena kapasitansi total lebih besar. Sedangkan dalam konfigurasi seri, waktu pengisian lebih panjang karena kapasitansi total lebih kecil. Pada arus, dalam rangkaian RC, arus menurun eksponensialnya seiring waktu karena kapasitor perlahan terisi atau habis muatannya. Pada beda potensial, kenaikan beda potensial menunjukkan kapasitor menyimpan energi dengan laju pengisian tergantung pada kapasitansi total. Pada pengaruh konfigurasi, yaitu seri versus paralel, pada rangkaian paralel mungkin arus bertahan lebih lama dengan waktu pengisian yang lebih cepat. Pada rangkaian seri memiliki waktu pengisian yang lebih panjang dengan penurunan arus yang lebih cepat. Baik, bisa diambil kesimpulan bahwasannya berdasarkan hasil analisis data dan grafik, hipotesis yang diajukan diterima. Berikut adalah kesimpulan yang dapat diambil. Yang pertama, arus listrik dalam rangkaian RC menurun secara eksponensial seiring waktu selama proses pengisian atau pelepasan muatan kapasitor. Hal ini menunjukkan sifat khas rangkaian RC yang dipengaruhi oleh konstanta waktu.
Yang kedua, kapasitansi kapasitor mempengaruhi kecepatan penurunan arus listrik. Semakin besar kapasitansi kapasitor, semakin lambat penurunan arus. Karena kapasitor membutuhkan waktu lebih lama untuk terisi penuh atau melepaskan energi. Yang ketiga, beda potensial pada ujung kapasitor berubah secara eksponensial selama proses pengisian atau pelepasan muatan sehingga mencapai nilai maksimum atau nol. Ini sesuai dengan teori dasar kapasitor dalam rangkaian RC. Yang keempat, kapasitansi lebih besar menghasilkan laju perubahan tegangan yang lebih lambat. Hal ini karena kapasitor dengan nilai kapasitansi lebih besar menyimpan lebih banyak energi sehingga waktu pengisian atau pelepasan menjadi lebih lama. Dan yang kelima, rangkaian seri dan paralel menunjukkan karakteristik yang berbeda. Pada rangkaian seri, arus menurun lebih cepat dibandingkan paralel. Sementara pada rangkaian paralel, tegangan di setiap kapasitor sama, namun penurunan arus lebih lambat. Dan yang terakhir, durasi penyalaan lampu kedua setelah lampu pertama redup bergantung pada total energi yang disimpan dalam kapasitor dan efisiensi transfer energi pada rangkaian. Yang dimana pada kapasitor 2200 itu lebih cepat meredupnya dibandingkan dengan kapasitor yang memiliki besaran 4200. Sekian dari saya, mohon maaf bila ada kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.